Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Terutama kami mau menjelaskan tentang ERD. ERD adalah suatu teknik pemodelan data yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan struktur data dalam sistem basis data. Lalu ada tujuan ETD, yaitu mengidentifikasikan entitas dan atributnya, lalu menentukan hubungan antara entitas, lalu mengorganisir data dengan logis, membantu perancangan basis yang efektif, mengurangi kesalahan dan inkonsistensi data. Tahapan pembuatan ERD, yaitu pertama harus diidentifikasikan entitas dan atributnya dulu. Kedua, tentukan primary key dan foreign key-nya. Ketiga, didefinisikan relasi antara entitas. Lalu yang keempat, buatlah diagram ERD menggunakan simbol dan notasi. Lalu selanjutnya ada alat pembuat ERD. Pertama MySQL, yang kedua Draw.io, yang ketiga Microsoft Visio, yang keempat Command Prompt. Ini adalah ERD dari kelompok 2. Di ERD ini kami punya entitas itu ada pelanggan, produk, detail transaksi, dan metode pembayaran. Nah, di setiap entitas ini kita mempunyai satu primary key. Di pelanggan ini ada ID pelanggan, sisanya ini foreign key, nama pelanggan, alamat. Lalu di produk ini ada primary key-nya ID produk, foreign key-nya ada nama produk dan harga. Lalu kalau di detail transaksi ini ada primary key-nya ID detail transaksi. Nah, ini untuk foreign key-nya. Di transaksi ini ada nomor transaksi untuk primary key, dan ini foreign key-nya tanggal transaksi. ID pelanggan. Di metode pembayaran ada ID metode pembayaran sebagai primary key dan nama metode pembayaran sebagai foreign key. Nah, di pelanggan dan produk itu memiliki relation, yaitu pelanggan membeli produk. Ini tuh kardinalitasnya many to one atau one to many. Satu pelanggan bisa membeli banyak produk. Kalau di pelanggan ke transaksi dia many to one, kayak banyak transaksi hanya dimiliki satu pelanggan. Lalu di transaksi dan detail transaksi itu ada relation juga, di situ one to one, satu transaksi hanya memiliki satu detail transaksi. Lalu di produk itu ke detail transaksi dia juga memiliki relation. Di sini banyak produk memiliki satu detail transaksi. Lalu di detail transaksi dan metode pembayaran dia itu relationnya itu memiliki, dan kardinalitasnya itu satu atau one to one. Jadi kayak satu metode pembayaran memiliki satu detail transaksi. Jadi setelah kita masuk ke dalam command prompt, kita masukin dulu nih, ketik cd titik-titik, setelah itu enter. Setelah di enter kita masuk ke cd, terus kita space, terus ketik c titik 2 garis miring sampipi garis miring MySQL garis miring bin. Habis itu kita enter. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ketik MySQL spasi minku, baru kita spasi root, baru kita enter lagi. Nah, setelah itu akan muncul namanya MariaDB Connect. Berarti kita udah siap untuk mulai pengerjaan kita. Pertama-tama kita mau buat database. Database kita di sini namanya database kelompok 2_SBD. Habis itu jangan lupa di titik koma baru enter. Setelah kita berhasil membuat database, jangan lupa untuk meng-use atau menggunakan database tersebut. Kita use spasi kelompok 2_SBD database yang tadi sudah kita buat. Setelah itu titik koma baru kita enter. Nah, di sini terdapat tulisan database change, berarti database tersebut sudah siap digunakan. Oke, setelah kita membuat database dan kita meng-use atau menggunakan database tersebut, kita akan mulai mengerjakan. Pertama-tama kita mau buat table pelanggan sesuai dengan ERD yang sudah kita buat. Pertama itu kita buat create table, kita ketik create spasi table spasi pelanggan. Setelah itu kita buka kurung, kita ketik ID underscore pelanggan, terus sebagai primary key-nya, terus kita masukkan integer, buka kurung sebanyak 5, kita tutup kurung. Setelah itu kita masukkan not null primary key auto underscore increment sebagai primary key dari table pelanggan, itu ID pelanggan. Setelah itu kita koma, kita enter. Di bawahnya kita masukkan data nama underscore pelanggan varchar buka kurung 200. Setelah itu kita not null, kita koma, lalu kita enter. Di bawahnya ada alamat, terus varchar buka kurung 200, kita tutup kurung, lalu not null. Setelah itu kita tutup kurung, jangan lupa kita titik koma, baru kita enter. Setelah sini query oke, kita mau ngecek nih, kita setelah udah berhasil bikin tabel pelanggan, kita mau melihat bentuk tabel pelanggannya kayak apa dengan cara ketik dash pelanggan titik koma. Ya, ini tampilannya seperti ini. Setelah itu kita mau memasukkan data ke dalam tabel pelanggan dengan cara apa? Dengan cara ketik insert into pelanggan values. Setelah itu kita buka kurung. Oke, terus kita kutip 2 kali. Kutip 2. Kenapa kutip 2? Karena di ID pelanggannya itu kita auto ya, karena dia primary key. Kita bisa kutip 2, koma, baru kita masukkan nama pelanggan. Contohnya di sini kumis, misalnya si kumis. Kita sebagai nama pelanggan yang pertama, kumis, terus kita kutip, koma, alamat, kita masukkan alamat, dan segala macamnya, sampai ke
kolom ketiga. Setelah itu kita tutup, terus kita kutip 2, lalu kita enter. Setelah itu query OK. Oke, setelah kita berhasil memasukkan data pelanggan, kita mau ngeliat nih data yang udah kita masukkan dengan cara select bintang from pelanggan titik koma. Akan muncul seperti ini ID pelanggannya, ID pelanggan 1, kumis, alamat bermis, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita mau membuat tabel produk sama seperti cara membuat tabel pelanggan. Kita create table produk sampai ke harga. Setelah itu kita enter. Setelah query OK, kita mau ngecek tabel produk itu dengan cara deskripsi produk. Itu kita enter. Oke, di sini kita mau coba masukin data produk. Nah, ini terjadi kesalahan. Saya juga nggak tahu ya kenapa. Padahal situ harusnya auto. Terus tapi oh ya, nggak betul. Ini insert into product values, kita masukin seperti di pelanggan. Kita masukin hari dan segala macamnya, kita enter. Setelah itu kita mau coba ngeliat nih data produk yang udah kita input dengan cara select bintang from product kutip 2. Kita enter. Nah, tercantum datanya seperti ini. Oke, setelah kita membuat table produk, berikutnya kita mau buat table transaksi. Sama seperti sebelumnya, kita create table transaksi, kita masukkan nomor underscore transaksi integer 5, not null primary key sebagai primary key-nya, terus koma, tanggal underscore transaksi, terus datanya date, not null. Nah, sebenarnya di sini terjadi kesalahan. Harusnya kita memasukkan ID pelanggan ya, kolom ID pelanggan. Nah, dengan cara alter table transaksi, karena table transaksi kita buat tadi, kita add, terus kita tambahkan ID underscore pelanggan, datanya itu integer 5, not null. Terus kita enter. Karena si ID pelanggan ini kita ambil dari tabel pelanggan dan itu adalah primary key-nya table pelanggan, jadi itu kita mau buat sebagai foreign key. Kita buat alter table transaksi, add foreign key, buka kurung ID pelanggan, reference-nya pelanggan karena berasal dari tabel pelanggan, primary key-nya table pelanggan. Terus kita buka kurung ID underscore pelanggan, kita tutup kurung, titik koma, enter. Setelah itu kita cek deskripsi transaksinya. Oke, udah muncul. Sini ada nomor transaksi, tanggal transaksi, dan juga ID pelanggan sebagai foreign key. Setelah itu kita mau coba buat masukin data-datanya ke dalam tabel yang kita buat dengan cara insert into transaction values. Yang di atas ini terjadi kesalahan. Harusnya kita masukin si primary key-nya dengan angka 1, 2, dan 3. Tapi tidak kita masukkan, maka terjadi error. Maka di bawahnya kita coba buat lagi insert into transaction values. Kita masukin nomor transaksi yang pertama, terus tanggalnya, terus juga lanjut ke tanggal transaksi nomor transaksi kedua, dan seterusnya. Setelah itu kita tutup kurung dan titik 2. Setelah itu kita enter. Setelah query OK, kita mau coba lihat data yang udah kita buat tadi dengan cara ketik select bintang from transaksi titik koma. Setelah itu kita enter. Nah, berikut sudah muncul nomor transaksi 1 dengan tanggal transaksi sekian dan ID pelanggan sekian, hingga seterusnya. Setelah itu kita mau coba buat table detail transaksinya. Sama seperti sebelumnya, kita mau create table detail transaksi. Kita masukin primary key-nya dulu, ID detail transaksi integer 5, not null primary key auto underscore increment. Terus kita koma. Terus ada juga nomor transaksi sebagai foreign key. Sebelumnya kita input dulu nomor transaksi integer 5, not null, baru setelah itu kita buat foreign key. Foreign key nomor transaksi, reference transaksi, dalam kurung nomor underscore transaksi. Itu juga dengan ID produk, karena ada ID produk adalah foreign key. Kita buat dulu ID produk integer 5, not null, koma. Setelah itu kita jadikan foreign key. Foreign key dalam kurung ID underscore produk, reference produk, dalam kurung ID produk, 1 koma. Kita mau buat juga jumlah produk integer 5, not null, dan juga total harga integer 15, not null, tutup kurung. Setelah itu kita titik koma. Setelah kita enter. Setelah query OK, kita mau lihat deskripsi tabelnya. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita mau coba masukin data-datanya ke dalam tabel detail transaksi. Sama seperti sebelumnya, caranya di insert into detail underscore transaksi values. Kita masukkan. Setelah itu kita tutup kurung, terus kita titik koma. Setelah itu kita enter. Setelah query OK, kita mau coba ngelihat data-data yang udah kita masukkan ke table detail transaksi dengan cara select bintang from detail transaksi titik koma. Kita enter. Kita mau lihat, oke, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita mau coba create table metode pembayaran. Yang di atas ini terjadi error karena ada kekurangan ya, ada yang kita lupa taruh tutup kurung di belakangnya not null. Setelah itu kita titik koma, dan juga harusnya tulisannya tablet jadi tabel, dan itu salah, kita buat ulang. Setelah itu kita enter, kita pastikan semuanya benar, kita enter. Setelah query OK, baru kita mau coba deskripsi atau kita lihat bentuk tabelnya seperti apa.
setelah tampilannya seperti ini, kita mau coba masukin data-data ke dalam tabel metode pembayaran dengan cara yang sama. Insert into metode pembayaran values, kita masukkan, setelah itu kita tutup kurung dan juga titik koma. Setelah kita pastikan semuanya benar, kita enter. Lalu setelah query oke, kita bisa cek data-data yang udah kita masukkan dengan cara yang sama. Select bintang from metode pembayaran, titik koma. Kita lihat tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Oke, setelah itu kita mau coba menambahkan si nama metode pembayaran, kolom nama metode pembayaran ke dalam tabel detail transaksi, yang dimana di dalam tabel detail transaksi itu hanya terdapat kolom ID detail transaksi, nomor transaksi, ID produk, jumlah produk, dan total harga. Kita mau mencoba menambahkan kolom nama metode pembayaran ke dalam tabel detail transaksi. Sini kita coba deskripsi. Di detail transaksi ada kolom apa aja di dalamnya. Kita select bintang from detail transaksi, isinya seperti ini. Kita mau coba tambahkan dengan cara alter table detail transaksi, yang mana kita mau tambahkan di tabel detail transaksi, makanya alter table detail underscore transaksi. Terus kita add kolom yang mau kita tambahkan, yaitu nama underscore metode underscore pembayaran dengan format char 10 not null, titik koma. Setelah itu kita enter. Oke, setelah query oke, kita mau update data-datanya yang ada di dalam kolom nama metode pembayaran dengan cara update, terus spasi detail underscore transaksi, set nama metode pembayaran, yang dimana kolom tersebut kita mau isi tunai, yang dimana di dalam kolom ID detail transaksi pertama. Ya, berarti gambarannya adalah jika di kolom ID detail transaksinya itu 1, maka di dalam kolom nama metode pembayarannya akan tertera tunai. Berikutnya sama juga di mana di kolom detail transaksi 2 itu dengan metode pembayarannya tunai juga. Terus satu lagi di mana di kolom ID detail transaksinya 3, maka di dalam kolom nama metode pembayarannya ada kredit. Cara mengupdate seperti itu. Terus setelah itu kita titik koma, kita enter. Setelah itu kita mau lihat gambaran update dari table detail transaksinya seperti apa dengan cara select bintang from detail underscore transaksi titik koma. Nah, ini update-nya seperti ini. Sekian dari kelompok 2, terima kasih semuanya.